Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seakan turut berduka atas nasib seorang anak yang akan segera diusir dari tempat yang selama ini ia sebut rumah. Raka berdiri di tengah halaman rumah kecil peninggalan orang tuanya, tubuhnya gemetar bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk, tetapi juga karena ketakutan yang menyelimutinya. Di hadapannya, para penduduk desa berdiri dalam lingkaran, wajah mereka kaku dan penuh kebencian. Seorang pria tua berwibawa, kepala desa yang telah lama memimpin mereka, maju selangkah. Dengan suara berat, ia berkata, "Raka, kau adalah pembawa sial. Sejak ibumu meninggal, ladang kami tak lagi subur, hujan tak turun tepat waktu, dan penyakit mulai menyebar. Ini semua dimulai setelah kau kehilangan kedua orang tuamu." Raka menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu bukan salahku, Pak Kepala Desa. Aku tak pernah meminta hidup seperti ini," suaranya bergetar, tetapi tak ada yang mendengarkannya. Seorang wanita parubaya dengan wajah penuh amarah menunjuk ke arah rumah Raka. "Lihat rumah itu, rumah orang mati. Kami tak ingin ada arwah gentayangan di desa ini. Jika kau tetap tinggal, kutukan akan semakin kuat." Teriakan setuju bergema di antara kerumunan. Beberapa pemuda desa mulai bergerak, menyeret Raka dari rumahnya. Anak itu berusaha melawan, meronta sekuat tenaga, tetapi tubuh kecilnya tak sebanding dengan kekuatan mereka. "Jangan, tolong jangan usir aku. Aku tak punya tempat lain." Namun, permohonannya hanya diterima dengan tatapan dingin. Beberapa orang mulai melemparinya dengan batu kecil, seolah ia adalah makhluk hina yang harus dienyahkan. Malam itu, tanpa membawa apapun selain pakaian di badannya, Raka dipaksa meninggalkan desa. Punggungnya penuh luka karena lemparan batu, tetapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya yang kini kosong. Ia berjalan terlatih, menjauh dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Tak seorang pun mengantarnya, tak ada tangan yang terulur untuk menolongnya. Ia hanya ditemani suara angin yang berbisik lirih, seolah mengucapkan selamat tinggal. Raka menoleh ke belakang sekali lagi, melihat desa yang perlahan menghilang dalam gelap. "Apa salahku? Kenapa aku harus lahir jika hanya untuk dibuang seperti ini?" Batinnya hancur, tetapi tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Dengan langkah berat, ia memasuki hutan yang tak ia kenal, tanpa tahu kemana harus pergi dan bagaimana harus bertahan. Hutan itu begitu gelap dan lebat. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-rantingnya saling bertautan, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menjadi penerang malam. Raka terus melangkah tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang samar terlihat di bawah sinar rembulan yang tersisa. Ia tak pernah masuk ke hutan ini sebelumnya. Desa selalu memberi peringatan kepada anak-anak agar tidak berani melangkah ke dalamnya. Di sana ada makhluk buas, roh jahat, dan bahaya yang tak bisa kita duga, begitu kata orang-orang tua. Namun kini, bagi Raka, tak ada pilihan lain. Dedaunan basah menyentuh kulitnya, menambah rasa dingin yang semakin menggigit. Kakinya berkali-kali tersandung akar pohon, membuatnya jatuh dan terluka. Tangannya penuh goresan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengeluh. "Aku harus bertahan," bisiknya, meski tubuhnya sudah mulai menyerah. Lapar dan haus mulai menyerang. Sejak siang tadi, ia belum makan apapun. Perutnya perih, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Tak ada seorang pun yang peduli, tak ada yang mencari atau merindukannya. Setelah berjalan entah berapa lama, Raka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan tanah, membentuk semacam tempat berlindung. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bersandar pada akar tersebut, mencoba mengatur napasnya. Malam semakin larut, suara hutan semakin jelas. Terdengar, suara burung hantu mengisi keheningan, disusul suara geraman samar dari kejauhan. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu ada bahaya di sekitar, tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk melarikan diri. Ia menutup matanya sejenak, berusaha melupakan ketakutan yang mencekam. "Jika aku mati di sini, apakah ada yang peduli?" pikirnya. Namun sebelum pikirannya semakin larut dalam keputusasaan, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki yang berat dan perlahan, mendekat dari balik semak-semak. Raka membeku, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa napasnya tertahan. Apapun itu, ia tahu makhluk itu bukan manusia. Perlahan, dari balik kegelapan, muncul sepasang mata emas yang menyala dalam gelap. Langkahnya mantap, bulu putihnya bersinar di bawah rembulan. Seekor harimau putih, dan ia sedang menatap langsung ke arah Raka. Raka menelan ludah. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Harimau putih itu berdiri diam, mengamati bocah yang tampak lemah dan tak berdaya di hadapannya. Nafasnya terdengar berat, matanya menyala keemasan dalam gelap, menciptakan aura yang mengancam. Raka ingin lari, tetapi kakinya terasa terpaku ke tanah. Ia tahu betul, melarikan diri dari seekor harimau adalah sia-sia. Sekali terkaman,
nyawanya pasti melayang. Apakah aku akan mati malam ini? Pikirnya pasrah. Ia bahkan belum sempat bermimpi tentang masa depan. Harimau itu melangkah lebih dekat. Raka bisa melihat jelas otot-otot kuat di balik bulunya yang putih bersih. Dengan langkah anggun dan penuh wibawa, binatang besar itu berhenti tepat di hadapannya. Hidungnya mengendus-endus udara, seolah mencoba mengenali makhluk kecil yang terdampar di wilayahnya. Raka memejamkan mata, menunggu gigitan atau cakaran yang akan mengakhiri hidupnya. Namun, detik berlalu tanpa serangan. Perlahan, ia membuka matanya dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, harimau putih itu duduk. Ya, duduk. Alih-alih menerkam, harimau itu hanya menatapnya dalam diam. Seolah memahami ketakutannya, seolah melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Mata harimau itu tak menunjukkan niat membunuh, melainkan sesuatu yang lebih lembut, penasaran, bahkan mungkin rasa kasihan. Raka tetap diam, mencoba menahan napasnya agar tidak menarik perhatian. Namun, harimau itu justru menguap kecil, lalu berbaring di dekatnya. Napasnya tenang, gerak-geriknya santai. Raka tak percaya, mengapa ia tidak membunuhku. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Seiring waktu berlalu, rasa takut Raka perlahan berkurang. Ia masih waspada, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa aman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari desa, Raka tak merasa sendirian. Pagi pertama Raka di hutan terasa berbeda. Udara segar menyentuh kulitnya, dan suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin terdengar lebih damai. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah ketika ia melihat harimau putih itu masih di dekatnya, duduk dengan tenang seakan sedang menjaganya. Raka masih belum sepenuhnya percaya bahwa makhluk buas itu tidak akan menyakitinya. Dengan hati-hati, ia mencoba bangkit. Harimau itu hanya meliriknya sebentar, lalu kembali melihat ke arah hutan seakan tak peduli. Lapar mulai menyerang perut Raka. Ia harus mencari makanan jika ingin bertahan hidup. Dengan langkah ragu, ia mulai berjalan ke dalam hutan. Namun, belum jauh melangkah, ia mendengar suara geraman pelan dari belakang. Harimau itu berdiri, menatapnya tajam. Apa kau tidak mau aku pergi? Tentu saja harimau itu tak bisa menjawab. Namun, saat Raka terus berjalan, harimau itu mengikuti. Anak itu menelan ludah. Jangan bilang kau ingin mengawalku. Raka semakin yakin saat harimau itu terus berada di dekatnya, menjaga jarak yang cukup aman, tetapi selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Setelah berjalan cukup jauh, Raka menemukan pohon yang dipenuhi buah kecil berwarna merah. Ia tahu ada beberapa buah hutan yang beracun, tetapi kelaparan memaksanya mengambil risiko. Dengan tangan gemetar, ia memetik beberapa dan mencicipinya. Namun, sebelum ia sempat menelan, harimau putih itu menggeram keras. Suara itu begitu dalam dan bergetar, membuat Raka spontan membuang buahnya. Apa ini beracun? Tanyanya. Harimau itu tetap menatapnya tanpa berkedip. Seolah-olah ia memang sengaja memperingatkan Raka. Anak itu menghela napas. Baiklah, aku tak akan memakannya. Ia melanjutkan perjalanan, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tak lama, ia menemukan aliran sungai kecil. Airnya jernih, mengalir tenang di antara batu-batu. Raka bergegas mendekat, membasuh wajah dan tangannya yang kotor sebelum meminum air tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Raka membeku, jantungnya berdegup kencang. Dari balik semak, muncullah seekor rusa kecil. Hewan itu tampak lengah, tidak menyadari kehadiran mereka. Dalam sekejap, harimau putih melesat. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia menerkam rusa itu, mengakhiri hidupnya dalam satu gigitan. Raka hanya bisa terpaku, napasnya tertahan. Namun, hal yang mengejutkannya bukanlah cara harimau itu berburu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Harimau putih itu, alih-alih memakan buruannya sendiri, justru menarik tubuh rusa itu lebih dekat ke arah Raka. Anak itu menatap tak percaya. Apa, kau ingin berbagi denganku? Harimau itu hanya diam, tetapi gesturnya jelas. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Selama ini, tak ada satupun orang di desa yang pernah berbagi sesuatu dengannya tanpa mengharapkan imbalan. Namun kini, seekor makhluk yang seharusnya menjadi pemangsa justru menawarkan makanan padanya. Dengan hati-hati, Raka merobek sedikit daging rusa dan mencoba memakannya. Rasanya anyir, tetapi ia tak punya pilihan lain. Harimau putih itu kembali duduk, matanya mengawasi sekeliling, seolah memastikan tak ada bahaya yang mengintai saat mereka makan. Hari demi hari berlalu, Raka semakin terbiasa hidup di hutan, dan harimau putih selalu berada di sisinya. Ia mulai mengerti bagaimana cara hewan itu berburu, bagaimana ia menandai wilayahnya, dan bahkan bagaimana ia menunjukkan emosi. Tanpa ia sadari, hubungan antara mereka berdua semakin erat. Raka tak lagi melihat harimau itu sebagai ancaman, melainkan sebagai sahabat. Persahabatan yang tak pernah ia duga.
Hari-hari berlalu, dan Raka mulai menyadari bahwa hutan ini bukanlah tempat yang seburuk yang ia bayangkan. Dulu, ia mengira hanya ada kegelapan dan bahaya di dalamnya, tetapi semakin lama ia hidup di sini, semakin ia menyadari bahwa hutan juga memiliki aturannya sendiri, aturan yang harus ia pelajari jika ingin bertahan. Harimau putih itu selalu ada di dekatnya, seakan mengawasi dan melindunginya. Setiap kali Raka mencoba sesuatu yang berbahaya, memetik buah yang mencurigakan, mendekati tebing licin, atau memasuki gua gelap, harimau itu selalu memberikan isyarat, entah dengan menggeram pelan atau berdiri di jalannya. Suatu hari, perutnya keroncongan. Ia sadar bahwa ia tak bisa terus-menerus bergantung pada harimau untuk berburu. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus belajar mencari makan sendiri. Ia mulai dengan mengamati harimau itu berburu. Ia melihat bagaimana sahabatnya itu bersembunyi di semak-semak, menunggu dengan sabar, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa saat mangsa berada dalam jangkauan. Teknik itu mungkin mustahil untuk ditiru, tetapi Raka menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa ia pelajari, kesabaran dan kecermatan dalam mengamati lingkungan. Dengan modal keberanian, ia mencoba menangkap ikan di sungai. Ia berdiri di air dangkal, menunggu saat yang tepat. Setiap kali ikan berenang mendekat, ia mencoba menangkapnya dengan tangan kosong. Berkali-kali ia gagal, tetapi ia tidak menyerah. Harimau putih itu hanya duduk di tepi sungai, menonton dengan tenang. Setelah mencoba selama berjam-jam, akhirnya ia berhasil menangkap seekor ikan kecil. Wajahnya berseri-seri, tetapi kebahagiaannya tak bertahan lama, ia tidak tahu bagaimana cara memasaknya. Ia ingat bahwa api bisa dibuat dengan menggosok kayu kering, sesuatu yang pernah ia lihat dari orang-orang desa. Dengan penuh kesabaran, ia mencoba membuat api. Tangannya lecet dan napasnya tersengal karena kelelahan, tetapi akhirnya percikan api muncul dan mulai menyulut ranting-ranting kering. Saat api mulai menyala, Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bukan lagi bocah tak berdaya yang diusir dari desa. Ia adalah seseorang yang bisa bertahan, seseorang yang bisa beradaptasi dengan kehidupan baru. Harimau putih itu hanya mengawasinya dari kejauhan, seakan bangga dengan kemajuan yang telah ia buat. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Raka makan hasil buruannya sendiri. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar memiliki tempat di dunia ini. Suatu malam, Raka tertidur di bawah pohon besar dengan harimau putih di dekatnya. Ia bermimpi tentang seorang pria tua berjubah putih, berdiri di atas batu besar dengan latar belakang hutan yang sama seperti tempat ia tinggal sekarang. "Kau telah dipilih," kata pria tua itu dengan suara tenang tetapi penuh wibawa. "Harimau itu bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah penjaga hutan ini, dan kau memiliki takdir yang lebih besar dari yang kau kira." Raka mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Aku hanya anak yatim yang diusir dari desaku. Aku bukan siapa-siapa." Pria itu tersenyum. "Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, nak. Kau diusir karena dunia lama tidak lagi pantas untukmu. Tempatmu ada di sini, bersama harimau putih, untuk menjaga keseimbangan." Raka ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia bisa mengeluarkan suara, mimpinya menghilang. Ia terbangun dengan napas memburu. Ia menatap harimau putih yang tidur nyenyak di dekatnya. Apakah semua itu hanya mimpi biasa? Ataukah ada makna tersembunyi di baliknya? Sejak malam itu, Raka mulai lebih memperhatikan harimau putih itu. Ia sadar bahwa hewan itu memang berbeda. Bulunya terlalu bersih untuk hewan liar, matanya terlalu bijaksana untuk sekadar seekor pemangsa. Dan yang paling aneh, harimau itu tak pernah berburu lebih dari yang ia butuhkan, seakan ia memahami batasan yang harus dijaga. Semakin lama, semakin banyak tanda-tanda bahwa harimau putih itu bukan sekadar binatang biasa. Ada aura di sekelilingnya, sesuatu yang membuatnya terasa lebih besar daripada sekadar makhluk buas di hutan. Satu pertanyaan besar mulai muncul di benak Raka, siapa sebenarnya harimau putih ini? Hari itu, Raka berjalan mengikuti harimau putih ke bagian hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Pohon-pohon di sini lebih besar dan lebih tua, dengan akar-akar yang menjalar seperti urat nadi raksasa. Udara terasa lebih sejuk, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan bayangan-bayangan misterius di tanah. Harimau putih itu berjalan dengan penuh keyakinan, seolah ia tahu persis kemana harus pergi. Raka mengikutinya dengan rasa penasaran yang membuncah di dadanya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Suara gemuruh air memenuhi telinga Raka saat ia melangkah masuk. Di dalam gua, dinding-dindingnya dipenuhi lukisan kuno yang menceritakan kisah-kisah lama. Raka mendekat, matanya menyusuri gambar-gambar tersebut. Ia melihat sosok harimau putih yang digambarkan berdiri di samping seorang anak manusia. Ada gambar pertempuran melawan makhluk hitam besar,
ada juga gambar di mana harimau putih itu tampak seperti sedang memberkati seorang lelaki muda. Ini, Raka bergumam, menyadari bahwa gambar-gambar ini bercerita tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda. Di salah satu dinding, ada gambar seorang lelaki tua yang tampak seperti pria yang muncul dalam mimpinya. Raka mulai menyadari sesuatu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Harimau putih duduk di sampingnya, menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Raka menatap kembali, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Jadi, kau bukan sekadar harimau biasa, ya? Tanyanya pelan. Harimau itu tidak mengangguk, tidak berbicara, tetapi tatapannya cukup untuk memberi jawaban. Malam itu, Raka tidur dengan banyak pertanyaan di benaknya. Siapakah dirinya sebenarnya? Mengapa harimau putih itu memilihnya? Dan apa peran yang harus ia jalani di dunia ini? Hari-hari berlalu, dan Raka semakin menyadari bahwa hidupnya di hutan bukan hanya tentang bertahan hidup, ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Suatu malam, saat ia dan harimau putih sedang beristirahat di bawah pohon besar, terdengar suara-suara asing dari dalam hutan. Raka segera berdiri, mencoba mengenali asal suara itu. Suara teriakan menggema di antara pepohonan. Bukan suara binatang, melainkan suara manusia. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari ke arah suara tersebut, diikuti oleh harimau putih. Setelah melewati semak-semak, ia menemukan sekelompok orang desa yang tampak ketakutan, dikejar oleh makhluk besar berwarna hitam. Makhluk itu berbentuk seperti bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Ia mengeluarkan suara mengerikan saat berlari ke arah manusia-manusia yang ketakutan. Raka terkejut. Ia mengenali orang-orang itu. Mereka adalah penduduk desanya, orang-orang yang telah mengusirnya. Hatinya dipenuhi berbagai emosi, marah, bingung, tetapi juga khawatir. Makhluk hitam itu mengeluarkan geraman mengerikan, suaranya seperti gabungan raungan serigala dan jeritan manusia. Tubuhnya bergetar, lalu mulai bergerak cepat ke arah Raka dan harimau putih. Penduduk desa yang ketakutan segera mundur, bersembunyi di balik pepohonan. Mereka tidak lagi memikirkan siapa yang berdiri di depan mereka, anak yatim yang pernah mereka usir. Saat ini, satu-satunya yang mereka pikirkan adalah keselamatan mereka sendiri. Raka merasakan lututnya melemas. Ia belum pernah bertarung sebelumnya, apalagi melawan sesuatu yang tampak bukan berasal dari dunia ini. Namun, ketika harimau putih menggeram dan bersiap melompat, Raka merasa keberanian mengalir dalam dirinya. Aku tidak bisa lari, pikirnya. Aku harus melawan. Saat makhluk itu melompat ke arahnya, harimau putih melesat lebih dulu. Dengan cakarnya yang tajam, ia menyerang makhluk hitam itu. Ada suara desisan keras saat cakar harimau mengenai tubuh bayangan tersebut, seolah ada sesuatu yang terbakar. Makhluk itu melolong, mundur sejenak. Raka menyadari bahwa harimau putih bukan sekadar hewan biasa. Tubuhnya tampak bersinar samar dalam gelap, seolah ada kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Namun, makhluk itu belum menyerah. Dengan gerakan cepat, ia kembali menyerang, kali ini dengan lebih ganas. Harimau putih berusaha menahan serangan-serangannya, tetapi makhluk itu tampaknya tidak bisa dilukai dengan serangan biasa. Raka berpikir cepat. Ia mengingat legenda yang ia lihat di gua, bagaimana seorang anak manusia bertarung bersama harimau putih untuk mengalahkan kegelapan. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, gumamnya. Ia menutup mata, mencoba merasakan energi di sekelilingnya. Ia mengingat mimpi tentang lelaki tua itu, tentang pesan yang diberikan kepadanya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih ringan, seakan ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Saat ia membuka mata, ia melihat harimau putih menatapnya, seolah menunggu sesuatu. Aku mengerti sekarang. Dengan penuh keberanian, Raka melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, dan entah bagaimana, cahaya putih samar muncul di sekelilingnya. Harimau putih mengaum keras, dan cahaya itu semakin terang. Makhluk hitam itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia menerjang lagi. Namun kali ini, Raka sudah siap. Dengan keyakinan penuh, ia mengarahkan cahaya di tangannya ke arah makhluk itu. Saat cahaya tersebut mengenainya, makhluk itu melolong kesakitan, tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, ia menghilang. Hutan kembali sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas Raka yang terengah-engah dan suara dedaunan yang bergoyang pelan ditiup angin. Penduduk desa masih bersembunyi di balik pepohonan, tak berani mendekat. Mereka telah melihat sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Harimau putih berjalan ke sisi Raka, menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Raka mengerti, ini bukanlah akhir, ini baru permulaan. Setelah pertarungan itu, penduduk desa akhirnya keluar dari persembunyian mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan keterkejutan. Seorang lelaki tua, yang merupakan kepala desa, berjalan mendekati Raka. Matanya menatap bocah yang dulu mereka usir, kini berdiri dengan penuh wibawa di samping harimau putih.
Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka menghela napas. Ia ingin marah kepada mereka, ingin mengingatkan bahwa merekalah yang telah membuangnya. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa amarah tidak akan mengubah apapun. Itu adalah kegelapan yang datang untuk menghancurkan kita, jawabnya pelan. Dan aku, telah dipilih untuk menghentikannya. Penduduk desa saling berpandangan. Beberapa tampak malu, beberapa masih ketakutan. Seorang wanita, ibu dari anak yang dulu sering mengejeknya, berkata dengan suara ragu, "Jadi, kau melindungi kami. Padahal kami telah mengusirmu." Raka menatap mereka. Lalu, ia tersenyum kecil. "Aku tidak melindungi kalian karena kalian pantas dilindungi. Aku melindungi kalian karena itu adalah tugasku." Kepala desa terdiam lama. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan kami, Raka. Kami telah salah menilaimu." Beberapa penduduk lain mengangguk setuju. Ada yang menundukkan kepala, ada yang bahkan mulai menangis. Raka merasa hatinya lebih ringan. Dendam yang dulu ia simpan perlahan menghilang. Ia tidak lagi merasa sebagai anak yatim yang terbuang. Ia bukan lagi bocah yang lemah. Kini, ia adalah seseorang yang memiliki tujuan. Harimau putih menatapnya, lalu perlahan berjalan masuk kembali ke dalam hutan. Raka menoleh ke belakang, menatap desa yang pernah menjadi rumahnya, lalu menatap hutan yang kini menjadi dunianya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu, ia berbalik dan mengikuti sahabatnya, sang harimau putih. Ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Sebagai penjaga, sebagai pelindung, sebagai legenda baru yang akan diceritakan selama berabad-abad.